Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas SPI dengan judul Stepping Motor. Saya sendiri dengan Arif Nur Rahman dengan NIM 333224015 dan rekan saya Syahid Ubaidillah dengan NIM 333224086 dan Ridho Bintang Ramadan dengan NIM 333224015 dan terakhir ada Zaki Islami dengan NIM 333224015. Next. Saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik dari stepping motor. Pengertiannya, stepping motor adalah perangkat elektromekanis yang berfungsi untuk mengubah pulsa listrik menjadi gerakan mekanis yang berupa putaran yang bergerak secara bertahap-tahap. Berbeda dengan motor DC biasa yang berputar secara terus-menerus, stepping motor berputar dalam sudut tertentu yang sudah ditentukan, sehingga pergerakannya lebih presisi dan dapat dikontrol dengan baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan karakteristik yang ada pada stepping motor. Yang pertama adalah open loop control, yang artinya stepping motor ini dapat bekerja tanpa sensor umpan balik karena pergerakannya sudah dikontrol berdasarkan jumlah pulsa yang akan diberikan. Yang kedua ada step angle, yaitu setiap pulsa listrik yang diberikan akan menghasilkan satu langkah putaran dengan sudut tertentu. Yang ketiga adalah presisi tinggi. Pada stepping motor ini, pergerakan motor dapat diatur per langkah sehingga posisi motor bisa sangat akurat. Kemudian ada holding LV, yaitu kemampuan motor untuk menahan posisi saat motor tidak berputar tapi masih dialiri arus. Yang kedua ada torsi maksimal pada RPM rendah, yaitu motor ini cocok digunakan untuk beban yang membutuhkan kekuatan pada kecepatan yang rendah. Kemudian ada brushless atau tapas sikat. Motor ini perawatannya lebih mudah dan umurnya pakainya lebih lama karena tidak membutuhkan brus. Selanjutnya ada potensi kehilangan langkah atau misset step. Pada stepping motor ini memiliki kekurangan, yaitu bisa mengalami kehilangan langkah atau misset step jika beban terlalu tinggi atau kecepatan terlalu tinggi. Yang terakhir ada konsumsi daya konstan. Stepping motor cenderung konstan karena harus tetap mengalir walaupun motor sedang menahan posisi. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Selanjutnya di sini ada prinsip kerja dari stepping motor. Yang pertama ada stator. Nah, stator ini kondisinya dia diam. Stator sini merupakan kumparan elektromagnetik yang tersusun berpasangan dengan pembentuk kutub magnet antara kutub magnet saat dialiri arus. Yang kedua ada rotor. Rotor ini komponen yang bergerak. Nah, rotor ini terbuat dari magnet permanen atau besi lunak yang bergerigi yang tertarik oleh medan magnet stator. Selanjutnya ada sequence. Nah, sequence ini pulse merupakan pulse yang akan mengaktifkan suatu kumparan. Nah, kumparan ini akan menjadi magnet dan akan menarik gigi pada rotor untuk sejajar. Dan yang terakhir ada komutasi gerak langkah. Nah, komutasi ini merupakan kumparan yang dinyalakan dan dimatikan berurutan. Selanjutnya rotor akan tertarik ke kutub. Nah, si rotor ini akan menghasilkan gerakan langkah presisi. Next. Oke, berikutnya ini ada jenis-jenis stepping motor. Ada 3 jenis stepping motor yang terdapat di sini. Itu ada yang pertama permanen magnet motor. Pada permanen magnet motor ini yang dimaksud dari permanen magnet itu dia berada dalam rotor. Jadi di dalam rotor itu tanpa dialiri arus listrik itu, rotor sudah mempunyai medan magnet itu sendiri yang nantinya
akan menentukan dengan stator yang akan menghasilkan gaya gerak itu tersebut. Nah, yang kemudian itu ada variable reluctance motor. Seperti namanya, reluctance itu berarti dalam jenis ini rotor akan mencari posisi dari reluktansi terdekat atau terkecil. Jadi dia itu tanpa magnet, dan reluktansi terkecil ini nantinya akan menjadikan gerakan pada motor tersebut. Kemudian ada hybrid motor ya. Jenis ini itu adalah perpaduan atau gabungan antara permanen magnet motor dan juga variable reluktansi motor. Jadi bisa dibilang jenis ini tuh jenis yang paling baik gitu, dalam bekerja ya, karena rotornya itu memiliki permanen magnet dan juga dalam rotor itu mencari reluktansi terkecilnya yang menjadikan jenis itu mempunyai presisi yang tinggi dan kestabilan yang tinggi juga. Oke, next. Moderator, tolong. Oke. Kemudian ada tabel perbandingan berdasarkan jenis stepper motornya itu tersendiri ya. Pada permanen magnet motor ini, seperti yang sudah dijelaskan ya, menggunakan magnet permanen pada motor yang menghasilkan torsinya itu sedang. Torsi sendiri itu adalah gaya seberapa kuat gaya itu berputar. Jadi torsinya sedang dan kecepatannya itu rendah sampai sedang. Nah, jenis motor ini sangat cocok untuk mesin printer. Maksudnya perbedaan dari torsi dan kecepatan itu ya. Kalau torsi contohnya itu dia kuatnya walaupun dia misalnya kecil gitu, kecepatan kecil tapi torsinya kuat, itu dia bisa mengangkat atau mengangkat beban yang berat gitu tanpa mempengaruhi itu kecepatannya. Nah, untuk kelebihannya ini tuh torsinya cukup baik di awal ya. Maksudnya yang cukup baik itu jadi dia bisa langsung berputar itu berdasarkan dari inputan yang masuknya. Nah, kekurangnya ini itu resolusinya yang rendah itu. Maksudnya itu dia perputarannya itu tidak halus gitu. Oke, yang kedua ada variable reluctance motor. Prinsip kerjanya ini berdasarkan perubahan reluktansi. Torsinya itu rendah, dia limit, kecepatan juga tinggi. Nah, gunanya ini dia cocok untuk seperti buat kipas angin gitu, karena kecepatannya tinggi walaupun torsinya rendah. Kemudian kelebihannya itu struktur sederhana dan juga cepat, dan kekurangan itu torsinya kecil seperti yang tadi sudah ada dalam tabel torsi tersebut. Kemudian ada hybrid motor, itu di gabungan, torsinya itu tinggi, kecepatannya tinggi. Nah, torsi yang tinggi, kecepatan tinggi, jenis ini itu cocok untuk dalam bidang industri ya, banyak dipakai dalam bidang industri, terutama pada pabrik-pabrik gitu. Kelebihannya itu presisi dan torsi yang tinggi ya, torsi yang kuat. Terus kontrolnya, tetapi kekurangannya itu kontrolnya dia lebih kompleks karena memang jenisnya bergabungan dengan permanen magnet dan variable reluktansi motor gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari stepping motor ini. Nah, kelebihannya yang pertama ada kontrol posisi dan presisi. Nah, yang kedua ada repeatability yang tinggi, dan yang ketiga ada holding torque yang seperti karakteristik yang disebutkan sebelumnya. Yang keempat ada sistemnya sederhana, lalu biayanya yang terjangkau, dan yang keenam ada si stepping motor ini kuat dan tahan lama. Kekurangannya yang pertama ada step loss, terus yang kedua efisiensinya rendah, yang ketiga torsinya turun di RPM tinggi, yang keempat
getaran dan kebisingan. Yang kelima, tidak ideal pada beban variabel. Dan yang keenam, butuh driver khusus. Next. Untuk pengaplikasian stepping motor sendiri, kami mengambil kamera otomatis dengan pergerakan naik turun dan kanan kirinya. Seperti gambaran berikut ini. Selanjutnya, ini adalah merupakan contoh sistem stepping motor pada kamera otomatis, di mana kita akan mendapatkan data dari microcontroller dan dikirim ke motor driver sebagai penghubung antara microcontroller dan motor steppingnya agar bisa saling berkomunikasi, dan ditambahkan power supply. Untuk stepping motornya kita menggunakan dua ya, ada pen motor dan tip motor untuk mengatur kanan kirinya dan atas bawahnya. Untuk ini ada steady cast yang dimana pengaturan arah kamera otomatis. Kamera perlu berputar sebesar 90 derajat menggunakan stepping motor dengan step angle-nya itu ada di 1,8 derajat. Maka dengan rumus jumlah step sama dengan sudut putaran dan dibagi dengan step angle, yang dimana kita mencari sudutnya di 90 derajat dan step angle itu ada di 1,8 derajat. Maka 90 dibagi 1,8 itu sama dengan 50 step. Maka dibutuhkan 50 step agar kamera itu berputar 90 derajat. Selanjutnya, Jadi ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang disampaikan. Yang pertama itu ada pengertian dari stepping motor. Stepping motor adalah motor listrik yang bergerak dalam langkah-langkah atau step sesuai dengan pulsa listrik yang akan diberikan. Yang kedua, ada stepping motor ini memiliki presisi tinggi dalam mengatur posisi dan kecepatan. Ada 3 jenis dari stepping motor. Yang pertama itu ada permanen magnet, kedua itu variable resistance, dan hybrid. Yang keempat itu pada tipe hybrid stepping motor paling banyak digunakan. Kenapa? Karena memiliki akurasi dan posisi yang baik yang sudah disampaikan dari teman saya. Selanjutnya ada stepping motor ini banyak digunakan pada sistem otomatis seperti kamera otomatis, seperti steadicam yang kita berikan. Selanjutnya ada pada steadicam yang terjadi pada kamera otomatis itu pergerakan 90 derajat dengan step angle 1,8 derajat itu membutuhkan 20 step untuk dapat melakukan pergerakan 90 derajat ini. Yang terakhir itu ada stepping motor ini sangat cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan kontrol posisi yang akurat dan stabil. Next. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.